Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih Bapak Ibu telah menghadiri acara webinar kami, webinar series kami untuk industri manufacturing. Perkenalkan, saya Revi untuk bagian training Autodesk. Kemudian di sini saya ditemani oleh Mas Bayu Prasetyo, nanti yang akan memberikan materi. Kemudian juga ada Mas Muhammad Alfian yang juga akan membantu untuk memberikan materinya. Untuk materi kali ini kita akan berbicara tentang workflow dari Marine Plan and Engineering Service. Jadi di sini Bapak Ibu bisa belajar lebih banyak untuk inventor, bagaimana penerapannya di divisi tersebut, kayak gitu. Untuk webinar kali ini bisa langsung saja dimulai. Nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa masuk ke Q&A. Bisa ditulis saja di situ apa saja yang ingin ditanyakan. Nanti di akhir acara nanti bisa kami bantu untuk menjawab kayak gitu. Oke, Mas Bayu atau Mas Fian silakan dimulai. Baik, terima kasih Mbak Revi karena telah membuka webinar session ya pada minggu ini. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas ya Bapak dan Ibu? Terdengar dengan jelas Mas Bayu. Baik, jadi seperti yang sudah di-mention oleh Mbak Revi sebelumnya, jadi materi webinar kita pada minggu ini adalah workflow pada offshore marine plan dan juga proses-proses di engineering service. Jadi perkenalkan, saya Bayu Prasetyo, saya sebagai application engineer di Cipta Satria Informatika. Oke. Nanti juga ada rekan saya, Mas Muhammad Alfian, yang mungkin nanti akan membantu jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan via kolom Q&A maupun di grup chat. Jadi nanti mungkin karena saya sedang menjelaskan, nanti bisa dibantu oleh rekan saya dari tim panelis, ataupun juga bisa langsung saya jawab nanti dengan menunjukkan demo dan juga bagaimana cara dan proses-prosesnya. Oke, jadi untuk agenda kita ya pada hari ini, kita nanti akan berbicara terlebih dahulu bagaimana tentang overview dan juga industri challenges dan juga requirement-nya seperti apa di sisi oil and gas ini, dan juga nanti saya akan membahas tentang Autodesk Solution Portfolio. Nah, nanti di Autodesk Solution Portfolio ini kami akan membahas beberapa portofolio, contohnya seperti proses equipment design dan juga proses fabrication-nya. Lalu juga nanti kita akan berbicara bagaimana kita melakukan validasi dari desain yang sudah kita buat menggunakan finite element analysis, dan juga bagaimana kita melakukan proses collaboration dan juga proses visualization, serta nanti akan kita tutup dengan sesi Q&A. Nah, namun jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, dapat langsung ditanyakan di kolom chat maupun di kolom Q&A, jadi feel free bisa langsung ditanyakan kepada kami. Oke, kita masuk. Yang pertama adalah bagaimana tantangan-tantangan ketika kita berada pada industri oil and gas maupun di engineering service-nya. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana kita memenangkan bisnis, lalu juga kita berbicara tentang efisiensi dan performance-nya bagaimana, lalu juga kita berbicara tentang desain kita yang sudah kompleks ini, bagaimana kita melakukan manage-nya, seperti scheduling, lalu juga cost, dan juga mungkin kita nanti akan berbicara tentang strukturnya, apakah sudah kuat atau belum. Nah, di sini adalah tantangan-tantangan yang benar-benar harus kita hadapi. Nah, ini adalah mungkin yang general ya, pada sisi oil and gas, contohnya seperti kita melakukan proses simulation di tahap awal, lalu juga nanti kita akan berbicara lebih lanjut ketika kita sudah mendapatkan
equipment specification yang nanti akan kita aplikasikan di lapangan, lalu nanti kita akan masuk ke proses equipment design, apakah desain tersebut akan kita modelkan seperti apa sesuai dengan spek yang kita inginkan ataupun dari vendor yang kita inginkan. Lalu kita juga harus melakukan proses manajemen data. Jadi ketika kita sudah membuat desain-desain sebelumnya, maka kita harus melakukan beberapa manajemen. Mungkin contohnya yang paling gampang manajemen data desain ini kita berbicara tentang bill of material, karena ketika kita berbicara desain ini biasanya sangat-sangat penting kita harus mengetahui apa saja part-part yang akan kita butuhkan untuk proses aplikasi di lapangan. Nah, mungkin tadi kita berbicara pada sisi awal ya, pada sisi desain. Nah, next-nya adalah kita harus berbicara bagaimana kita melakukan proses validasi ya. Nah, di sini kita berbicara validasi contohnya digunakan nanti untuk proses di structural design ataupun untuk di sisi piping dan juga electrical, serta kita nanti akan berbicara juga ya misal untuk instrumen atau juga nanti kita untuk proses electrical wiring. Ini juga sangat-sangat sering ketika kita ingin membuat desain yang berhubungan dengan electrical, ini sangat-sangat dibutuhkan. Lalu jika tadi kita berbicara sebatas analisis kekuatan structure, kami juga sudah support untuk melakukan contohnya stress untuk piping maupun juga untuk flow analysis. Nah, di sini kita dapat melakukan aplikasi analisis. Kita menyebutnya adalah CFD, Computational Fluid Dynamics. Di sini kita dapat menghitung contohnya nanti flow analysis yang terjadi pada piping tersebut seperti apa besarnya, karakteristiknya seperti apa, alirannya mengarah kemana, itu nanti dapat kita simulasikan dan juga kita dapat mendapatkan beberapa result yang terjadi. Oke, tadi kita berbicara pada tahap desain dan juga proses untuk validation-nya. Bagaimana jika kita ingin masuk ke proses selanjutnya? Proses selanjutnya ini kita biasanya berkaitan dengan proses design review. Design review ini lebih banyak kita berbicara ke proses collaboration, ataupun tentang visualization, ataupun juga tentang project manajemennya seperti apa. Nah, dengan adanya design and review and visualization ini, kita dapat melakukan review design itu tidak hanya sebatas dengan komputer base saja, tapi kita juga dapat melakukannya lebih dari itu, yaitu kita dapat melakukannya menggunakan virtual reality. Jadi kita seolah-olah kita berada di dalam desain yang sudah kita buat, kita dapat mereview apakah sudah sesuai dengan model yang kita inginkan, apakah nanti terjadi clash detection, ataupun kita juga dapat mereview desain yang kita kolaborasikan tersebut. Oke, kita langsung masuk ke workflow. Ini workflow yang sangat-sangat sering kita aplikasikan di plant industry. Yang pertama adalah kita biasanya mendapatkan 2D ataupun 2D data design dari customer ataupun dari konsultan. Lalu nanti next-nya kita bisa masuk ke proses project atau bidding ya. Lalu jika sudah cocok, kita bisa masuk ke proses engineering. Nah, di proses engineering di sini biasanya nanti kita akan cukup banyak berkolaborasi dari beberapa platform desain atau design environment. Contohnya dari aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, ataupun aplikasi D yang biasanya nanti akan kita generate menjadi 2D detail design ataupun untuk di drafting di DWG-nya ya, untuk masuk ke proses fabrication seperti itu. Nah, di Autodesk kita sudah memberikan solution yang memang kita dapat melakukannya dengan satu workflow, yaitu dari tahap contohnya untuk 2D drawing ataupun kita sudah memiliki existing drawing yang file AutoCAD, ini dapat kita lakukan
reuse model untuk kita generate, baik itu ke 3D model ataupun jika sudah memiliki PNID nanti bisa kita generate ke plane design ataupun juga untuk proses di piping maupun juga di electrical, ini kita dapat melakukannya dengan satu workflow. Lalu jika kita ingin melakukan suatu pemodelan untuk struktur detailing, ini kita juga dapat melakukannya di Autodesk Solution ini. Lalu bagaimana jika kita ingin masuk ke proses visualization dan juga data management ataupun untuk collaboration. Nah, di sini kita juga sudah support, bahkan jika kita sudah memiliki workflow di Autodesk di sini, kita bisa langsung masuk nanti ke fabrication proses seperti itu. Jadi nanti ketika kita sudah memiliki model dari 3D model yang sudah kita desain, ini nanti kita langsung masuk ke proses fabrication. Ini nanti akan saya jelaskan lebih detail di sesi kali ini. Oke, nah ini adalah beberapa workflow ya yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Ini bisa dibilang lebih ringkas. Jadi di sini kita berbicara untuk proses PNID design ataupun untuk draftingnya. Lalu juga kita bisa menggunakan 3D modeling ataupun juga untuk documentation. Selanjutnya juga kita bisa memberikan pemodelan untuk equipment ataupun skit design maupun juga untuk proses struktural design maupun juga untuk detailing di connection yang nanti ada pada struktural design ini. Lalu nanti kita juga bisa memberikan proses project visualization dan juga review model dari collaboration tersebut. Jadi nanti jika kita mendapatkan dari beberapa model, dari beberapa platform, ini dapat kita kolaborasikan di Autodesk workflow ini. Oke, nah ini adalah beberapa coverage yang disediakan oleh Autodesk dari workflow yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi contohnya ketika kita ingin melakukan proses general design and drafting, kita dapat menggunakannya di AutoCAD, dan juga jika kita ingin membuat equipment ataupun untuk kit design, kita bisa menggunakannya di Inventor profesional. Contohnya kita nanti akan memodelkan equipment design serta juga untuk proses kit design ini. Contohnya kit design kita nanti akan menggunakan dari frame generator di Inventor profesional, ataupun kita nanti juga dapat melakukan suatu project visualization dan juga review model yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, nah ini adalah proses PNID workflow. Contohnya di tahap awal kita menggunakan atau membuat PNID. Selanjutnya nanti kita melakukan proses validation rules. Ini contohnya tentang beberapa material yang nanti akan digunakan, serta nanti pada tahap akhir ya kita akan menggenerate report, contohnya yang nanti untuk equipment list seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga dapat masuk ke proses equipment design workflow. Contohnya adalah kita nanti dapat menggunakannya di parametric design and automation, ataupun kita juga dapat membuat suatu construction drawing untuk model yang sudah kita buat, kita generate ke 2D Inventor atau 2D environment. Selanjutnya nanti ketika kita ingin melakukan suatu proses design validation, kita bisa menggunakan FEA simulation sebagai proses untuk melakukan validasi, contohnya untuk mendapatkan stress distribution ataupun kekuatan dari structure tersebut seperti apa yang dapat kita lakukan di tahap FEA simulation ini. Lalu nanti kita juga bisa
melakukan atau menggenerate proses di kit design menggunakan frame generator dengan cukup mudah di Inventor profesional. Dan juga nanti jika ingin kita publish ke BIM Content, kita juga dapat melakukannya di workflow yang ada di sini. Oke, nah ini adalah proses untuk di equipment design. Contohnya nanti kita equipment design ini biasanya dilakukan oleh plan designer. Ini nanti dapat kita lakukan pemodelan untuk memudahkan atau dapat melakukan visualisasi yang lebih baik dan juga untuk mengurangi plan design error yang mungkin nanti akan terjadi pada proses collaboration selanjutnya. Lalu nanti ketika kita ingin melakukan di Inventor profesional ini, kita nanti dapat mendapatkan beberapa advantage yang lebih baik ya ketimbang kita hanya menggunakan 2D documentation saja. Karena nanti ketika kita menggunakan di Inventor profesional ataupun dengan 3D model, maka nanti kita akan mendapatkan model yang benar-benar sesuai seperti yang kita modelkan, tidak hanya berupa 2D documentation saja. Oke, nah ini akan saya sedikit tunjukkan bagaimana proses ketika kita ingin melakukan proses reuse di Autodesk workflow ini. Contohnya jika saya sudah memiliki 2D drawing yang dibuat di AutoCAD, di sini kita dapat melakukan ekspor drawing ini ke Inventor profesional. Contohnya seperti ini, kita sudah memiliki, namun yang nanti akan kita kirim ke Inventor profesional, kita nggak perlu menggunakan detail yang seperti ini. Jadi kita nanti bisa dapat melakukan simplify atau entities mana aja yang akan kita kirim ke Inventor profesional. Contohnya di sini saya hide beberapa detail. Contohnya di sini saya hide. Nah, di sini saya hide. Lalu juga di sini juga saya coba hide karena di sini terlalu detail. Saya isolate dan juga hide object. Lalu selanjutnya saya ingin copy entities yang ini. Saya copy. Nah, saya copy lalu saya coba open untuk Inventornya, sebentar, saya move Inventor saya. Nah, di sini, selanjutnya saya bisa mengirim entities yang tadi ada di AutoCAD ke dalam Inventor profesional ini. Jadi caranya kalau tadi saya di AutoCAD saya copy, berarti di Inventor saya tinggal klik kanan and paste. Nah, di sini saya paste option dan juga saya apply untuk geometric constraint-nya, saya oke. Nah, di sini kita lihat ternyata entities yang tadi ada di AutoCAD dia otomatis terbawa ke Inventor profesional. Nah, di sini juga untuk dimension-nya dia juga otomatis akan terbawa ke Inventor profesional ini. Jadi nanti kita dapat mengubah, contohnya saya ubah ya untuk ukurannya. Nah, di sini juga sudah support. Ataupun saya ingin menambahkan beberapa constraint, contohnya saya berikan constraint untuk simetrik ya di sini. Lalu saya tambahkan untuk dimension. Nah, di sini contohnya saya ingin mendapatkan dimension yang ini saya menggunakan dari dimensi yang sudah ada, lalu contohnya saya bagi menjadi 4. Nah, lalu yang di bagian bottom juga saya samakan, saya bagi 4 juga. Mungkin nanti ada pertanyaan, kenapa saya menggunakan dibagi 4? Karena nanti ketika saya ingin mengubah ukurannya, contohnya di sini saya ubah ya ukurannya dari 1016, saya ubah misal menjadi 2000, saya enter, otomatis nanti di bagian up dan juga bottom-nya dia akan berubah pula menjadi di sini misal
500 seperti itu. Nah, sama halnya seperti tadi di bagian diameter, saya juga bisa mengubah untuk ukuran yang tinggi yang ada di sini. Contohnya saya ubah menjadi 3500, saya enter. Nah, seperti ini, jadi nanti dia akan otomatis terubah juga. Oke, selanjutnya ketika kita ingin melakukan generate 3D model, maka kita tinggal finish sketch. Nah, di sini kita tinggal finish sketch, lalu saya gunakan contohnya untuk extrude ya. Di sini saya extrude dan juga saya pilih axis-nya, otomatis dia langsung akan tergenerate menjadi 3D model seperti ini. Jadi nanti ketika kita ingin mendapatkan model yang lebih real, kita dapat melakukannya di environment Autodesk Inventor Profesional seperti itu. Bahkan ternyata kita tidak hanya dapat melakukan generate ke 3D model yang ada di sini, kita juga bisa mengubah atau memberikan beberapa parameter, karena seperti yang kita tahu, di Inventor Professional ini adalah software parametric design. Nah, di sini contohnya saya masukkan ya, saya berikan beberapa parameter, contohnya parameter tadi adalah diameter, tadi diameter adalah 2000 ya, 2000, saya enter, dan juga saya tambahkan misal tingginya tadi adalah 3500, saya enter. Selanjutnya saya tinggal kembali ke sketch yang di awal. Di sini saya assign diameter di sini, saya ubah, saya menggunakan jadi list parameter diameter, saya checklist, dan juga untuk yang 3500 saya assign dia sebagai tinggi. Saya checklist, jadi gunanya apa? Nanti ketika saya ingin mengubah ukuran, saya nggak perlu mengubahnya di sketch yang ada di sini, tapi kita nanti tinggal mengubahnya langsung dari parameter value yang ada di sini. Jadi contohnya untuk diameter dari 2000 saya rubah menjadi 2200, saya enter. Nah, di sini nanti dia akan diameternya akan mengikuti perubahan, atau di sini saya coba visibility ya. Nah, di sini dia nanti akan 2200. Nah, jadi nanti kita dapat melakukan perubahan itu tidak hanya dari sketch saja, tapi kita juga bisa mengubahnya langsung dari parameter yang ada di sini. Mungkin jika kita kembangkan lebih jauh lagi, maka nanti kita dapat melakukannya dengan proses yang namanya iLogic. Nah, contohnya seperti ini, kita dapat melakukan konfigur model kita dengan cara yang sangat-sangat mudah. Contohnya di sini diameter yang kita lihat di sini ada 1000, kalau saya rubah misal menjadi 1500, saya apply. Nah, di sini nanti dia akan mengikuti ukurannya berubah, ataupun saya ingin mengubah nozzle, contohnya nozzle-nya tingginya yang awalnya 350, saya ubah menjadi misal 200 ya, ukuran nozzle atau tingginya. Di sini saya apply kembali, otomatis nanti dia akan pindah, ataupun juga kita bisa mengubah dari angle. Nah, contoh di sini dari angle 0 derajat saya ubah menjadi 25 ataupun 30 ya, 30 derajat. Saya enter, saya apply. Nah, dia di sini juga akan otomatis berpindah. Jadi, ketika kita menggunakan di Inventor Profesional dengan proses konfigur secara otomatis, ataupun dengan iLogic, ataupun dengan parametric design, kita akan mendapatkan proses yang lebih cepat ketika kita mendapatkan request untuk perubahan ataupun untuk modification ataupun custom model dari customer ataupun dari vendor kita ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa menggunakan contohnya untuk proses
pembuatan 2D drawing-nya saya gunakan dari ISO IDW. Selanjutnya di sini juga terdapat yang namanya beberapa template. Nah, di sini saya gunakan A4 size template di sini saya create. Nah, di sini kalau kita melihat dia langsung akan otomatis tergenerate view dan juga untuk part list-nya di sini juga akan otomatis tergenerate. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita dapat melakukan proses drawing yang lebih cepat. Jadi nanti ketika di sini terjadi perubahan, ya, modelnya di sini terjadi perubahan, contohnya untuk angle dari si nozzle 2, saya ubah kembali menjadi 0 degree, saya apply, otomatis nanti di sini juga akan ikut berubah. Nah, di sini ya. Nah, di sini akan ikut berubah. Oke, jadi kurang lebih untuk proses di equipment design kita akan mendapatkan workflow yang seperti saya tunjukkan saat ini. Oke, mungkin jika ada pertanyaan dapat langsung ditanyakan di kolom Q&A maupun di grup chat. Oke, selanjutnya kalau tadi kita berbicara di proses equipment design, saat ini kita juga bisa menggunakan workflow ini untuk proses sheet metal. Nanti kita juga bisa menggunakannya ini untuk proses baik itu nesting maupun untuk proses di fabrication. Contohnya di sini dari model yang tadi sebelumnya sudah kita buat dan sudah kita configure, kita nanti akan mendapatkan folded part ataupun juga untuk unfold part. Jadi nanti kita dapat masuk ke proses manufacturing untuk kita proses di shop floor. Nah, di sini adalah beberapa capability yang dapat kita gunakan di nesting untuk proses fabrication. Jadi di sini kita masih tetap dalam satu workflow, ataupun jika workflow sebelumnya itu terjadi perubahan atau modifikasi model, otomatis nanti di next step-nya juga akan ikut terjadi perubahan. Nah, contohnya seperti ini untuk preview di nesting untuk kebutuhan di sheet metal. Jadi nanti kita dapat menghitung kira-kira kebutuhan untuk melakukan proses fabrication di sheet metal ini. Nah, di sini kita juga dapat melakukan proses setup untuk 2D cam atau 2D cutting-nya di sini ya. Nah, kita juga dapat melakukan proses simulate-nya. Kita juga bisa memilih beberapa type mesin untuk di proses nesting ini. Dan juga nanti kita langsung mendapatkan generate untuk G-code-nya. Oke, selanjutnya untuk validation design di Autodesk kita juga sudah support, baik itu di Inventor maupun di Inventor Nastran. Jadi kita bisa menggunakannya contohnya untuk proses linear static stress maupun juga yang lebih advance, contohnya untuk proses fatigue ataupun untuk buckling, bahkan untuk proses non-linear material kita juga sudah support di Inventor profesional ini. Ataupun jika untuk melakukan analisis di frekuensi maupun thermal, di sini kita juga sudah support. Oke, nah ini adalah yang paling sering ketika kita ingin melakukan stress analisis untuk di pressure vessel, kita dapat menghitung contohnya nanti untuk bending stress maupun juga untuk total stress yang terjadi pada pressure vessel yang sudah kita desain. Nah, contohnya seperti ini, kita bisa melakukan model link di Inventor, selanjutnya nanti dapat kita generate ke finite element analysis dengan satu workflow dan dalam satu environment. Ini adalah yang sangat sering kita cari, biasanya kita ingin mendapatkan nilai dari
stress distribution, ataupun untuk displacement, ataupun juga kita beberapa menyebutnya adalah defleksi ya, ini biasanya terjadi seperti itu. Lalu kita juga dapat menghitung dari natural frekuensi, karena seperti yang kita lihat di screen yang saat ini, nanti kita dapat mendapatkan frekuensi yang terjadi apabila kita memodelkan seperti ini dan langsung kita analisis di inventor Nastran. Oke, seperti ini adalah salah satu contohnya untuk di inventor profesional. Ini modelnya sudah kita buat, lalu nanti kita dapat melakukan assign material, ataupun juga nanti ketika kita sudah melakukan assign material, maka kita bisa masuk ke proses analisis. Proses analisis di FEA ini kita dapat melakukannya dengan dua cara, yaitu dengan stress analisis ataupun dengan inventor Nastran. Nah, inventor Nastran ini adalah lebih, bisa dibilang lebih advance dibandingkan kita melakukannya di stress analisis yang bawaan dari inventor profesional. Oke, nah seperti ini. Jadi kita nanti di inventor Nastran kita dapat melakukan assign material. Nah, contohnya di sini kita bisa melakukan assign material. Contohnya dari skill mills, kita dapat melakukan pengisian atau assign untuk karakteristik material properties-nya. Jadi contohnya seperti density, ataupun juga untuk elastic modulus, ataupun dari Paschen ratio, atau mungkin jika kita berbicara untuk limit dari kekuatan structure, biasanya kita akan assign untuk tensile maupun untuk yield, yield stress, seperti itu. Nah, di sini kita juga dapat melakukan assign untuk material yang cukup banyak di sini. Jadi nanti kita bisa melakukan contohnya dari beberapa assigning material. Nanti bisa kita berikan seperti yang kita inginkan, apakah kita sudah sesuai atau belum. Selanjutnya di sini kita dapat melakukan proses contohnya untuk constraint ataupun untuk pemberian load. Nah, di sini kita dapat melakukan, saya assign ya, di sini adalah untuk simetrik. Jadi kita ketika kita melakukan analisis untuk model yang kita asumsikan dia sebagai kesatuan, jika modelnya simetrik, kita nggak perlu memodelkan dengan utuh. Jadi nanti kita dapat melakukannya dengan proses bagi dua, atau kita ambil simetriknya. Nah, seperti ini. Kita nggak perlu memodelkan dengan satu full, supaya kita dapat menghemat waktu proses untuk solving di inventor Nastran ini. Oke, lalu selanjutnya kita dapat memberikan load. Di sini bisa kita assign beberapa load. Jadi contohnya ada load untuk force, moment, ataupun jika kita ingin melakukan analisis untuk thermal, di sini juga sudah disediakan, contohnya untuk temperatur, convection, ataupun untuk radiation. Nah, di sini kita berikan contohnya pressure senilai 0,5 megapascal pada bagian dalam. Nah, ini bagian dalam atau inner. Di sini saya bisa preview, saya oke. Jika sudah, kita juga bisa melakukan proses meshing. Nah, di sini kita bisa memberikan proses meshing, ataupun jika kita ingin melakukan proses control mesh, di sini mungkin saya ingin rubah ya untuk warnanya supaya terlihat. Di sini dari warna hijau saya ubah jadi warna hitam.
Ini juga saya ubah, contohnya supaya lebih terlihat. Saya ubah biru. Seperti ini. Saya ulang untuk generate mesh kembali. Nah, seperti ini. Namun jika kita ingin memberikan kontrol mesh yang lebih baik, di sini juga sudah disediakan untuk kontrol mesh. Contohnya di sini space yang di bagian sini saya ingin memberikan contohnya menjadi lebih kecil, misal 5 mili, saya oke. Saya generate mesh ulang. Nah, jadi nanti kita dapat melakukan kontrol mesh apabila mesh yang tidak sesuai seperti yang kita inginkan, ini dapat kita lakukan kontrol. Lalu selanjutnya saya bisa melakukan proses running atau proses solving. Oke, ini sedang melakukan proses solving. Nah, di sini nanti akan ada notif jika sudah selesai. Dari hasil analisis di sini, kita bisa mendapatkan beberapa, nah di sini ya, beberapa result. Jadi contohnya seperti font stress, ataupun untuk displacement atau deformasi, di sini kita juga dapat melihatnya. Ataupun juga kita dapat mendapatkan nilai dari safety factor. Nah, seperti ini. Kalau kita melihat di sini ternyata safety factor-nya adalah di angka 1,2 di bagian di sini, di dekat leg. Nah, seperti ini. Beberapa di bagian di dekat leg. Mungkin di sini terlihat sedikit berlebihan untuk deformasinya, namun di sini kita juga dapat melakukan editing karena default-nya dia akan diperbesar sebanyak 10 kali. Nah, di sini kita dapat mengubahnya menjadi aktual. Nah, jadi sebenarnya ada aktualnya seperti ini, deformasinya tidak seperti yang sebelumnya. Karena dengan adanya scale yang sebelumnya disetting untuk default, kita dapat mengetahui bagian maksimum displacement-nya di bagian mana secara visual tanpa melihat nilai-nilai yang terjadi, baik itu displacement maupun untuk stress yang terjadi ya, seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya untuk proses di collaboration. Nah, di collaboration, mungkin di industri oil and gas tidak asing dengan yang namanya Navisworks manage. Jadi nanti kita dapat menghitung jarak ya seperti ini, ataupun kita juga dapat melakukan proses note untuk review. Di sini saya bisa melihat ataupun kita nanti dapat melakukan clash detection, karena seperti yang kita tahu ketika kita melakukan collaboration di Navisworks ini tidak hanya dari satu software, yaitu nanti terjadi biasanya dari sangat banyak software-software yang dapat dikolaborasikan. Bahkan nanti kita juga bisa melakukan proses seperti walkthrough atau melihat kita berjalan-jalan di desain kita yang sudah kita buat dan juga kita kolaborasikan di Navisworks ini, ataupun kita juga dapat melakukan ekspor ke dalam format FBX untuk kita masukkan ke virtual reality environment. Nah, seperti ini kita dapat melakukan walkthrough, kita bisa berjalan-jalan di dalam model kita nanti bisa naik ke desain kita, ataupun kita dapat melihat proses scheduling seperti ini, kita dapat melakukan add untuk datanya dari contohnya dari Microsoft Project ataupun dari Primavera. Nah, jadi nanti kita dapat melihat progres yang terjadi pada setiap harinya atau setiap minggunya. Ini dapat kita lakukan, kita lihat dengan animasi seperti ini. Oke, jadi seperti itu untuk proses di
collaboration-nya. Seperti ini adalah collaboration-nya. Jadi di sini saya menggunakan model yang cukup simple saja. Di sini caranya sangat mudah ketika kita ingin melihat atau melakukan proses review. Contohnya saya ingin melakukan measure dari jarak sini dan di sini berapa, lalu nanti saya bisa memberikan misal teks di sini ya, ternyata 1,597 saya mention ke engineer yang membuatnya. Di sini saya notif bahwa tolong diperlebar. Tolong diperlebar, saya oke. Di sini lalu saya berikan misal note. Nah, nanti di sini akan otomatis dia tercapture di viewpoint yang ada di sini. Jadi nanti ketika saya bisa melihat ya di sini, contohnya saya masuk ke beberapa save viewpoint. Nah, di sini contohnya ada di bagian tangga. Di sini saya bisa review dan saya berikan note, contohnya untuk tangga terlalu kecil ataupun di beberapa viewpoint yang lain. Nah, di sini ada untuk yang ditolong diperlebar dan sebagainya. Lalu jika kita ingin masuk ke proses selanjutnya untuk masuk ke virtual reality ya, contohnya di sini kita dapat melakukan output. Nah, di sini saya generate output ke FBX model. Nah, di sini saya bisa generate ke FBX model supaya nanti kita dapat membuka model ini ke file untuk masuk ke tahap visualisasi menggunakan VR. Nah, di sini nanti akan muncul beberapa pilihan untuk di FBX file versionnya. Di sini sudah disediakan beberapa FBX model. Di sini jika kita menggunakan latest version ataupun versi sebelumnya, maka kita tinggal sesuaikan aja untuk versi dari FBX-nya. Jadi karena saya menggunakan versi latest version, maka bisa saya menggunakan di sini FBX yang versi 2020, lalu saya oke. Dan saya generate ke sini untuk nama FBX-nya, contohnya saya generate ke webinar 2402. Formatnya sudah kita pastikan adalah file.fbx ya, saya save. Seperti ini. Lalu nanti ketika kita ingin melakukan proses di virtual reality, seperti ini. Nah, di sini kita dapat melakukan proses import, kita menyebutnya adalah aset. Nah, jadi di sini nanti kita bisa melakukan import untuk asetnya. Contohnya di sini saya kontennya, saya klik kanan dan juga import aset. Di sini saya import aset, filenya yang tadi sebelumnya sudah saya buat. Nah, di sini dapat beberapa file yang dapat kita gunakan. Yang paling sering kita gunakan adalah .fbx. Nah, di sini tadi saya menyimpannya adalah di saya coba lihat tadi menyimpannya di
Nah, di sini saya tadi adalah, di sini webinar 2402 saya tinggal open. Nah, otomatis nanti kita akan mendapatkan import langsung ke konten model di sini. Di sini adalah proses importing. Jadi model yang sebelumnya sudah kita buat di Inventor ataupun kita sudah kolaborasikan di Navisworks, ini dapat kita lakukan proses import ke 3ds Max Interactive. Nah, selanjutnya ketika kita ingin mencoba untuk melihat dari hasil VR, kita bisa melakukan dengan proses di sini. Sebentar, dia sedang menggunakan importingnya. Saya melakukan import sampai dia selesai terlebih dahulu, baru saya bisa melakukan proses review dari test level ini. Oke. Nah, ini adalah salah satu hasil ketika kita melakukan pemodelan di virtual reality environment. Jadi kita bisa masuk ke model tersebut dan seolah-olah kita berada di model yang sudah kita desain. Jadi nanti ketika model tersebut ada tangga, ya otomatis kita bisa masuk ke tangga tersebut, ataupun kita bisa turun, ataupun kita nanti juga dapat menabrak dari model. Jika kita di depan kita ada model, kita tidak bisa langsung ke depannya gitu ya, tidak bisa menembus model yang sudah kita buat. Jadi seolah-olah kita benar-benar di dalam model yang kita buat sebelumnya. Nah, seperti ini kita bisa turun melalui tangga. Jadi bila model kita terdapat beberapa level, ya otomatis nanti kita dapat masuk ke level-level yang ada di sana. Sedang melakukan proses import. Mungkin jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, dapat langsung ditanyakan ke kolom Q&A. Oke, nah ini adalah summary dari webinar kita kali ini. Jadi yang pertama di Autodesk kami bisa menggunakan beberapa software ini, contohnya untuk proses pemodelan maupun juga untuk documentation, sampai kita juga dapat melakukan proses analisis ataupun untuk tahap design validation, atau jika ada yang ingin mendapatkan proses technical documentation-nya ataupun untuk 2D documentation-nya, seperti yang kita lihat tadi di Inventor, kita dapat melakukan otomatis generate ke 2D drawing, dan 2D drawing tersebut kita menggunakan dengan proses sinkron yang cukup baik. Artinya adalah ketika kita memiliki model atau 3D model, kita ubah model tersebut, otomatis nanti di technical documentation-nya juga akan ikut berubah. Atau jika kita ingin melakukan proses model collaboration ataupun untuk clash detection, kami dapat melakukannya di Inventor profesional maupun juga di Navisworks Manage. Selanjutnya untuk equipment dan juga kit design, ini kita dapat melakukan dengan sangat mudah di Inventor profesional. Maupun juga untuk di proses fabrication, kita dapat melakukannya. Jadi contohnya tadi di sisi
manufacturing atau di camp, kita dapat melakukan untuk nesting contohnya, untuk di fold dan juga unfold model tersebut, ataupun jika kita ingin melakukan proses simulasi dari pergerakan mesin, kita dapat melakukannya di sana. Oke, tadi saya belum sempat menunjukkan proses kit design. Di sini saya ingin sedikit menunjukkan. Nah, di sini jadi ketika kita ingin menggunakan di kit design, kita nggak perlu memodelkan dengan satu persatu karena di Inventor kita sudah menyediakan untuk frame generator. Jadi di sini terdapat beberapa jenis kategori untuk frame member tersebut, baik itu dari angle, dari tipe C, ataupun dari I-beams, ataupun dari hollow dan juga round tubes yang seperti kita lihat di screen saat ini. Dan juga untuk beberapa standar, di sini juga sudah kita sediakan. Namun jika kita memiliki custom profile, kita juga dapat melakukan hal tersebut. Nah, di sini contohnya saya ingin menggunakan dari rectangular tube. Di sini saya gunakan standar dari ISO. Size-nya di sini juga sudah disediakan untuk beberapa family. Di sini juga terlihat. Contohnya di sini saya ingin menggunakan ukuran 140 kali 3. Untuk materialnya kita bisa assign. Cukup banyak materialnya. Contohnya saya gunakan untuk stainless steel. Selanjutnya di sini kita tinggal placement atau kita tinggal pilih dari nah, seperti ini. Kita dapat tinggal pilih. Contohnya di sini kalau kita melihat, oh ternyata ukurannya kurang besar. Kita di sini bisa lakukan perubahan untuk sizingnya. Saya ubah misal menjadi 200 kali 100 kali 4, jadi dia lebih besar seperti ini. Jadi kita bisa oke. Nah, jadi di atas kita ubah untuk speknya. Di sini saya ubah untuk family-nya. Saya gunakan yang square. Nah, di sini saya gunakan yang ukuran tidak begitu besar. Saya gunakan 60 kali 6. Saya pilih kembali seperti ini. Saya oke. Nah, jadi seperti ini. Kita dapat dengan mudah kita melakukan proses generate frame generator. Nah, di sini saya coba view-nya. Saya berikan edge. Kalau kita lihat, di sini ternyata terdapat beberapa class. Nah, mudahnya di Inventor profesional ini kita bisa melakukan pemotongan secara otomatis. Di sini saya gunakan meter di 1, 2. Nah, di sini akan otomatis terbuat sisinya. Saya pilih lagi dan pilih di satu sisinya lagi. Seperti ini, saya tinggal oke. Nah, jadi nanti sangat mudah dan juga sangat cepat. Nah, di sini dia langsung akan otomatis terpotong. Oke, nah di sini ternyata dia muncul. Nah, ini adalah hasil dari ketika kita melakukan di pemodelan di VR. Mungkin jika kita memiliki VR-nya, kita dapat melihat secara langsung dari model yang kita generate. Namun jika kita tidak memiliki tidak memiliki VR, maka kita dapat melakukan review seperti ini. Jadi nanti kita dapat menggunakan keyboard untuk kita lihat
seperti apa sih model yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Oke, jadi jika tadi kita sudah berbicara beberapa workflow yang sudah disediakan untuk support di industri oil and gas ataupun untuk engineering service, ini adalah satu workflow yang memang sudah disediakan oleh Autodesk melalui Product Design and Manufacturing Collection. Kita dapat melakukan support untuk proses desain automation ataupun untuk analisis di validasi desainnya, atau jika kita ingin masuk ke proses manufacturing-nya, kita dapat masuk ke proses CAM ataupun untuk sheet metal nesting, bahkan untuk layout factory kita juga sudah support. Nah, ini adalah beberapa summary yang tadi sebelumnya sudah saya sebutkan. Jadi contohnya untuk proses simulation untuk collaboration ataupun untuk design review melalui walkthrough ataupun untuk PR, di sini kita sudah support. Dan juga di sini terlihat beberapa platform software yang dapat kita gunakan di Inventor profesional maupun juga di Product Design and Manufacturing Collection. Oke, mungkin jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, dapat langsung ditanyakan di kolom Q&A atau juga dapat ditanyakan di grup chat supaya nanti dapat kita bantu jawab pertanyaan Bapak maupun Ibu. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan dari teknikal, saya rasa cukup Mas Hafiz atau Mas Arinda. Siap, Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu telah Sebelumnya Mas Bayu ada pertanyaan nih dari Pak Hayani. Oke, Pak Bapak atau Ibu Hayani, Navisworks ini bisa digabungkan dengan Plan 3D. Bisa Ibu atau Bapak Hayani, jadi nanti di Navisworks ini dapat membaca model dari Plan 3D. I'm doing up the rest of the Mas Bayu. Untuk webinar kali ini mungkin kita akhiri. Terima kasih kepada Mas Bayu yang telah memaparkan webinar materi kali ini. Terima kasih Bapak Ibu juga sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti agenda rutin kita, yaitu webinar dan workshop. Untuk webinarnya setiap hari ini di jam 3 sampai jam 4. Untuk workshopnya nanti di jam 1 sampai jam 4 yang lanjutan dari webinar ini. Mungkin sekian. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan terkait harga dan juga software, jangan sungkan untuk menghubungi kami. Berikut di sini ada beberapa platform sosial media kita, dan juga untuk saya sendiri di email saya di muhammad.hafiz@ciptasatria. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ada pertanyaan lebih lanjut, jangan sungkan untuk menghubunginya. Baik, mungkin dari kami Cipta Satria akhiri untuk webinar kali ini. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.